Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Dwi Febren, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, jurusan Pendidikan Ekonomi. Video ini merupakan pameran hasil pembelajaran yang mana merupakan salah satu tugas akhir semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pameran hasil pembelajaran ini merupakan pelaksanaan lesson study yang dilakukan di SMA Negeri 3 Padang, khususnya di kelas 10E2. Selanjutnya tentang latar belakang, faktor, dan solusi permasalahannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang masalah yang ditemukan di kelas E2 yaitu kurangnya motivasi, minat, serta partisipasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, serta media dan metode yang digunakan kurang bervariasi. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya permasalahan ini yaitu siswa berada pada masa peralihan pembelajaran, yaitu dari daring ke luring. Selanjutnya adalah media, metode, dan gaya mengajar yang masih kurang bervariasi. Yang terakhir, guru dan siswa kurang melakukan refleksi. Yang ketiga yaitu solusi yang akan dilakukan. Solusi yang akan dilakukan ialah memberikan motivasi dan pendekatan emosional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, merancang kegiatan dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta mengerjakan media, metode pembelajaran yang bervariasi. Pelaksanaan pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran ini yaitu guru menggunakan pembelajaran dengan model cooperative learning dengan menggunakan metode jigsaw, dan untuk perangkat pembelajarannya dan media yang digunakan LKPD dan lain-lainnya silakan dilakukan scan di barcode seperti ini. Selanjutnya yaitu tentang hasil, proses, dan aksi. Pada observasi awal di kelas 10E2 menunjukkan kurangnya minat dan motivasi dalam belajar, sehingga guru harus mampu membuat pembelajaran agar peserta didik ini bisa termotivasi dan minat mereka meningkat dalam proses pembelajaran. Yang mana dalam proses pembelajaran ini adanya 3 siklus pembelajaran yang kita gunakan dalam pelaksanaan lesson study, yang mana di setiap siklus guru menggunakan metode yang sama, hanya melakukan beberapa perubahan untuk melihat apakah ada peningkatan dari minat dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran siklus 1 yang mana pembelajaran dilakukan di kelas E2 melakukan pendekatan model pembelajaran yaitu cooperative learning dengan menggunakan metode yaitu boost group, yang mana siswa nanti dibagi menjadi beberapa grup. Yang pertama menjadi grup besar atau grup inti. Yang grup inti ini adalah peserta-peserta didik yang diatur oleh guru, yang mana akan diletakkan sesuai dengan menggunakan aplikasi Spinwheel, yang mana peserta didik akan ajak di kelompok besar. Yang selanjutnya ada namanya kelompok ahli. Kelompok ahli ini adalah kelompok yang timbul dari kelompok besar yang dibagi pekerjaannya. Misalkan di kelompok besar kita ada mempelajari 6 sub, yang mana di setiap kelompok harus membagi satu anggota membahas satu sub materi, sehingga nanti di kelompok kecil itu kelompok bagian-bagian dari sub tersebut, sehingga peserta didik berkumpul dan berdiskusi sesuai sub materinya masing-masing. Setelah mereka berdiskusi dengan di kelompok ahlinya tersebut, maka nanti mereka akan kembali ke kelompok besar untuk mengeluarkan atau mengeluarkan hasil, mempresentasikan hasil dari kelompok intinya tadi. Yang mana di kelas E2 ini terjadi kurang efektif karena mungkin peserta didik belum pernah menggunakan metode pembelajaran ini, sehingga mereka awal-awalnya bingung, sehingga membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mengatur mereka duduk berkelompok. Setelah mereka duduk berkelompok, kelompok inti atau kelompok besar, dan setelah itu mengoper temannya duduk sesuai dengan kelompok ahli, lalu peserta didik akan mencari informasi, dan setelah mendapatkan informasi di kelompok ahli akan kembali kepada kelompok inti atau kelompok besar.
Setelah itu mereka akan bertukar pendapat, lalu mereka akan mengerjakan proyek. Hasil dari diskusi mereka itu bisa membuat mind mapping. Setelah mind mapping dibuat, maka setiap kelompok menampilkan satu persatu hasil diskusi mereka. Kegiatan pembelajaran di siklus 1 ini sesuai sintak atau model yang telah dirancangkan. Keaktifan dan kerjasama dalam kelompok dan kreativitas siswa berada pada persentase masih 50%. Belum keseluruhan peserta didik aktif, baru separuh yang aktif dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya dalam siklus yang kedua, pelaksanaan pembelajaran kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dilaksanakan sama pada siklus yang pertama. Namun perbedaannya yaitu pembelajarannya diganti menjadi jigsaw, bukan boost group lagi. Dan yang perbedaan yang lainnya yaitu di awal LKPD, di siklus 1 LKPD mereka membuat mind mapping, namun di siklus kedua mereka mengerjakan LKPD soal yang dibuat oleh guru. Lalu kelompoknya kembali diacak, kembali dilebur karena tidak efektif jika kelompok terlalu banyak atau beranggotakan 6. Maka dalam kelompok di siklus 2 ini dibagi berdasarkan tempat duduk aja, yang di depan dan belakang menjadi satu, yaitu satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Yang mana di siklus 2 ini mereka belajar masih menggunakan kelompok. Guru masih memberikan stimulus, memberi sedikit penjelasan, lalu peserta didik dengan kelompok berdiskusi tentang materi yang diajarkan. Sehingga dalam proses pembelajarannya di siklus kedua ini, peserta didik sudah mulai aktif dalam proses pembelajarannya, namun masih ada yang belum mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Pada siklus kedua ini, kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan sintak, mode pembelajaran dengan perbaikan dan siklus sebelumnya. Keaktifan, kerjasama, dan kerjasama kelompok serta kreativitas siswa sudah mulai naik ke angka 68%. Sudah mulai meningkat daripada siklus sebelumnya. Pada siklus yang ketiga, kegiatan pembelajaran masih sama dengan siklus 1, 2, dan 3, dan pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan akhir masih sama, namun terjadi beberapa perombakan yang lumayan drastis, di mana di siklus ketiga ini di pendahuluannya kita akan guru memberikan kuis kepada peserta didik tentang materi sebelumnya, dan di selanjutnya dalam proses pembelajaran peserta didik ini udah mulai terarah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Karena di dalam penugasan kelompok, guru menekankan bahwa peserta didik yang tidak ikut berpartisipasi boleh namanya tidak dibuat di dalam anggota grup, dan alhasil semua anggota kelompok berpartisipasi. Dan dalam kegiatan mencari informasi, siswa sudah mulai terarah dan juga dilakukan pengawasan oleh guru, dan beberapa siswa yang aktif akan langsung diberi nilai plus atau reward, sehingga ketika tampil ke depan peserta didik ini mau. Dan dalam siklus yang ketiga ini, kalau di siklus 1 dan 2 penampilan kelompok itu langsung ditunjuk oleh guru atau sesuai motivasi mereka untuk maju, namun di siklus ketiga ini peserta didik ini tampil dengan menggunakan acak, menggunakan roda acak, yang mana di roda acak ini siswa yang kelompok yang akan tampil ini akan diacak sesuai dengan di mana roda itu akan berhenti, sehingga peserta didik ini mau tidak mau, siap tidak siap, mereka harus tampil sesuai dengan nomor yang keluar dari roda acak tersebut. Dan pada kegiatan penutup evaluasi, guru melakukan evaluasi berupa kuis yang dipelajari hari ini, sehingga peserta didik mereka harus melakukan kuis secara mandiri, dan mereka akan kembali mengingat apa pembelajaran yang mereka lakukan pada hari. Siklus yang ketiga ini, kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintak, mode pembelajaran, perbaikan dari siklus sebelumnya. Keaktifan kerjasama dalam kelompok dan kreativitas siswa sudah berada pada persentase 78%, yang mana setiap siklus ini terdapat
kenaikan. Keaktifan bekerja sama dengan kreativitas siswa ini selalu terjadi perubahan setiap siklus. Adanya kenaikan berarti dari 3 siklus ini terlihat perubahan bahwa minat serta motivasi peserta didik ini mulai naik meskipun belum terjadi pada keseluruhan siswa. Yang terakhir yaitu refleksi faktor penyebab, kendala, dan solusi keberhasilan. Faktor penyebab keberhasilan pada siklus 1, 2, dan 3 karena penggunaan model, media, serta kegiatan pembelajaran yang bervariasi dari pembelajaran sebelumnya, pembentukan kelompok belajar secara acak, serta pemberian reward nilai plus kepada siswa, mengingat minat dan motivasi siswa mengikuti proses pembelajaran. Lalu kendala yang dihadapi pada siklus 1, 2, dan 3 adalah kondisi, karakteristik, serta gaya belajar siswa yang kinestetik membuat kegiatan pembelajaran pada kegiatan bertamu sedikit tidak terkontrol karena kurangnya kesepakatan di awal pembelajaran. Kurangnya kontrol kelas dan guru menyebabkan kegiatan sedikit tidak kondusif dan beberapa siswa kurang mampu melaksanakan job desk-nya masing-masing. Yaitu dari siklus 1, 2, dan 3 yaitu jumlah anggota kelompok itu harus diperkecil, tidak usah banyak, biarkan kelompoknya banyak tapi anggotanya kecil biar efektif. Lalu guru membuat perjanjian di awal pembelajaran terkait dengan prosedur selama kegiatan pembelajaran. Guru ikut dalam menentukan job desk kerja masing-masing anggota kelompok. Jadi peserta didik tersebut kita lepas dengan kerjanya tapi harus kita pantau sesuai masih dengan di koridor job desk-nya masing-masing sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Dan di bagian ini terlihat persentase peningkatan motivasi dan minat belajar yang mana terjadinya peningkatan setiap siklus yang bisa dikatakan bahwa 3 siklus pembelajaran ini memberikan dampak atau perubahan di setiap pertemuannya pada kelas 10 E2. Mungkin itulah hasil pameran poster dari saya. Saya Angelita Dwi Febrin. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.